apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Angin kencang menerjang Kelurahan Anak Petai Kota Prabu Muli. 25 rumah warga rusak parah. Seorang bapak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tega memperkosa anak tirinya sendiri hingga hamil. Unjuk rasa mewarnai rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Informasi pertama, puluhan rumah di Kelurahan Anak Petai, Kota Prabu Muli rusak parah setelah diterjang angin kencang. Kuatnya hembusan angin menyebabkan warga panik karena atap rumah mereka berterbangan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Angin kencang menerjang permukiman warga di Kelurahan Anak Petai, Kota Prabu Muli pada Sabtu pagi pekan lalu. Akibatnya 26 rumah warga rusak parah. Kencangnya angin mengakibatkan atap rumah warga berterbangan hingga ke jalan. Kencangnya hembusan angin juga menimbulkan kepanikan warga. Beruntung tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun warga merasa trauma. Angin kencang menerjang tiba-tiba saat warga sedang terlelap tidur pada Sabtu dini hari. Terbangun, hidupkan emergensi, atap terbang. Anak itu mau mana, Pak? Anak di kamar, langsung dirangkul bawa ke belakang karena dapur masih ada atapnya kan. Jadi, yang mana kita tinggal kemana gitu? Aku bawa ke tempat mertua anak-anak. Jam 12:30, jadi itu ada angin ini Pak, puting beliung yang menyebabkan dampak rumah di perumahan komunitas ini ada sekitar 23 rumah yang atapnya melayang. Kita dari kelurahan sudah mendata, Bu, untuk itu? Ya, sudah mendata beserta Ibu RT dan sudah evakuasi ini. Kita sudah dari pagi sudah evakuasi Pak, sudah dapat laporan dari RT kita langsung evakuasi. Ada korban, Bu? Untuk sini tidak ada Kak, cuman ya atap rumah itu yang banyak melayang. Warga yang rumahnya rusak memilih mengungsi ke rumah keluarga maupun kerabat yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Prabu Muli. Penjabretan kalung emas terhadap seorang pemilik toko bahan material di Kota Palembang terekam kamera pengawas. Meski sempat dikejar, pelaku yang menggunakan sepeda motor lolos melarikan diri. Seorang pemilik toko bahan material menjadi korban penjambretan pada Sabtu pekan lalu. Kalung emas yang dikenakan korban raib di gondol penjambret. Aksi penjambret terhilang nekat karena dilakukan saat korban tengah bekerja menghitung barang material yang akan dikirim kepada pelanggan di depan toko yang berada di tepi Jalan Dahlan Haye, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Pelaku yang menggunakan sepeda motor menghampiri korban dari arah belakang, kemudian menarik kalung emas milik korban. Korban sempat berusaha mengejar pelaku, namun gagal. Akibat peristiwa itu, korban mengalami kerugian kalung emas putih seberat 8 gram senilai 7 juta rupiah. Lagi begawe di situ kemarin, tak tahu dia tuh dari belakang motor langsung narik kalung. Aku udah sempat lagi noleh, pas aku noleh itu langsung narik duluan dia. Enggak sempat dia nanya-nanya alamat dulu. Terhati, iya langsung narik dia kemarin. Jadi apa yang diambil? Kalung. Kalung apa itu, Kak? Kalung emas putih. Berapa ini harganya? 7 juta kemarin beli. 7 juta. Seberat berapa itu, Kak? Kemarin 8 gram lebih hampir. Waktu kejadian kakak sempat kejar atau cak mana? Sempat kejar tapi tidak dapat lagi kabut dia. Iya. Kakak sempat jatuh apa? Tidak, memang tidak tuh. Dewean dia, Kak? Dewean dia. Sudah itu langsung buat laporan? Iya langsung laporan ke polsek depan. Apa uji kata polisi? Iya lagi diselidiki katanya. Lagi diselidiki? Iya. Tapi ada kecurigaan, Kak, siapa pelakunya, Kak? Ada tapi tidak berani nyebut. Takut salah itu kan kayak. Kak, CCTV. Tapi ada curiga ya? Ya ada, curiga cuma takut saya nujung. Ya, benar. Peristiwa kejahatan ini terbilang nekat lantaran lokasi toko bahan material hanya berjarak 50 meter dari kantor Polsek Sukarami, Kota Palembang. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang.
Berhati-hatilah saat Anda menggunakan perhiasan saat mengendarai sepeda motor. Di Palembang, seorang perempuan menjadi korban penjamretan. Pelaku bahkan menarik paksa kalung dari leher korban. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah. Nasib malang menimpa Pipit Apriani, warga Jalan Bungaran, Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Wanita berusia 24 tahun ini mengaku telah menjadi korban penjamretan. Kalung perhiasan emas senilai Rp15.600.000 raib dibawa kabur pelaku. Kejadian bermula saat korban yang mengendari sepeda motor melintas di Jalan Wahid Hashim, Seberang Ulu 1, Palembang. Pelaku yang sempat mendahului motor korban tiba-tiba memperlambat laju kendaraannya dan memepet sepeda motor korban. Pelaku kemudian menarik kalung dari leher korban sebelum kabur dengan sepeda motornya. Awalnya kan emang ngebut kan di depan kami, pas kami nak ngelawan arah, itu emang lah lembet-lembet. Motor itu kirain nunjuk kami jalan, nggak taunya nutup dulu helm. Neken, motor itu kan lembet, langsung narik baik. Narik kalung. Itu kita sempat teriak? Iya, sempat teriak-teriak minta tolong, sempat ngejar juga, udah terkejar. Pelaku orang berapa ya? Siko. Lari kemana dia? Larinya ke Tujulu, arah Tujulu. Arah Tujulu ya? Berapa emas suku kita mas itu? Emasnya 2 suku, mainannya 4. Berapa total kerugian? 13.600.000. Itu ya? Lupa dah, ditarik. Iya, lupa mana kuku ya ini. Korban sudah melaporkan kasus ini ke Polrestabes Palembang. Peristiwa ini kembali menambah daftar panjang korban kejahatan jalanan di Kota Palembang yang semakin marak terjadi. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang bapak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tega memperkosa anak tirinya sendiri hingga 3 kali. Pelaku mengancam korban saat melakukan perbuatan bejatnya hingga korban pun hamil. DI, seorang bapak warga desa Ulu Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tega memperkosa anak tirinya sendiri. Tanpa perlawanan, ia pun ditangkap polisi. Aksi bejat pelaku dilakukan dengan mengancam korban sebanyak 3 kali hingga korban hamil. Sebelumnya kasus ini sempat membuat polisi kesulitan untuk mengungkap pelakunya karena korban tak mau bercerita. Namun setelah dilakukan tes DNA, akhirnya diketahui sang ayah tirilah pelakunya. Ini disetubuhi oleh bapak tirinya tersebut dengan lokasi atau TKP-nya di rumah mereka sendiri. Dia mengakui bahwa saat ini diakuinya 3 kali terhadap korban tersebut. Lokasi masih tetap di rumah atau di TKP yang dilaporkan tersebut. Setelah korban melahirkan, akhirnya seluruh yang terlapor di dalam hidup tersebut kami laksanakan tes DNA, termasuk korban dan anaknya yang sudah lahir itu. Setelah kami laksanakan tes DNA, kami rasa ada 184 terbaru dari kami, baru kami laksanakan upaya selanjutnya di proses LP tersebut. Polisi sudah menyita barang bukti berupa pakaian korban dan hasil tes DNA. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.